Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke podcast Fisika ITS 2020. Perkenalkan, nama saya Jages Winaya dengan nama panggilan Jages. Bisa dipanggil Jages. Tempat tanggal lahir di Bojonegoro 14 Juni 2002 dan alamat saya di Desa Derajat RT 2 RW 1 Kecamatan Bauruno Kabupaten Bojonegoro. Nah, yang selanjutnya bisa perkenalan diri seperti Osama. Ya, oke. Makasih waktunya. Baik, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Osama Pikananda. Kalian bisa panggil Osama. Tempat tanggal lahirku, Lamongan, 31 Maret 2002. Sekarang aku tinggal di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Oke, selanjutnya. Karena Babat, mungkin selanjutnya yang dekat-dekat Babat dulu lah ya. Iya, Coach. Ya, perkenalkan, nama lengkap saya Ahmad Maulana, biasa dipanggil Rizal. Tanggal lahir saya Bojonegoro 29 Juni 2001. Alamat saya di Desa Blongsong, RT 2 RW 1, Kecamatan Bauruno, Kabupaten Bojonegoro. Itu saja. Ya, mungkin selanjutnya bisa. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Makinun Amin, bisa dipanggil Makinun. Tempat tanggal lahir saya Bojonegoro tanggal 5 Juli 2002. Alamat saya berada di Desa Tumbras Anam, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Tahu kalau aku juga sama. Enggar, mau perkenalan? Baik, perkenalkan saya Enggar Kinya Chandra Wintang, biasa dipanggil Enggar. Saya lahir di Bojonegoro tanggal 31 Desember 2001 dan saya sekarang tinggal di Desa Bauruno, Kecamatan Bauruno, Kabupaten Bojonegoro. Iya. Selanjutnya Andri, sudah aman? Perkenalkan, aku Andri Prasetyo. Panggil saja aku Andri. Asalku dari Desa Ngedok, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Kelahiranku tahun 2002. Iya, iya. Halo teman-teman. Halo. Halo. Seru ya kalau online Deket-deket gini. ya, ternyata deket ya kita. Lamongan sama Bojonegoro. Lamongan, Bojonegoro. Ini Bojonegoro juga Bojonegoro Timur-Timur ini. Jadi ya dekat lah sama Lamongan. Kalau di peta kan Lamongan Timur, Bojonegoro di barat. Ya sama-sama jauh dari Surabaya. Nggak ada yang hybrid ini. Pasti nggak ada yang hybrid. Aku mau tahu dulu nih, satu-satu nih. Dari jalur apa teman-teman sekalian? Aku mulai dari aku dulu ya. Kalau aku dari jalur SNMPTN. Kalau kamu guys dari jalur apa? Oh, kalau aku dari SNM sama kamu. Oh, sama. Iya. Kalau ini siapa? Ahmad Rizal. Rizal dari jalur apa, Zal? Aku dari jalur SBMPTN. Susah ya. Oke. Kemudian Enggar dari jalur apa, Enggar? Dari jalur Mandiri. Mantap sekali. Makinun Amin dari jalur apa, Amin? Kalau aku sendiri dari jalur SBMPTN. Sama. Oh, aku SBM. Makinun Amin tadi panggilannya siapa? Makinun. Boleh Makinun atau Amin? Boleh dua-duanya, tapi biasanya Makinun aja. Oke. Oke, silakan Gas. Ayo. Itu loh. Kenapa kita mau milih fisika ITS? Kita mau pertanyaan. Soalnya kan dari SMA sudah tahu fisika itu ya rumusnya banyak, ada hitungannya, temannya kalkulator sama buku. Nah, itu kan di SMA kan kita sudah tahu fisika itu kayak gitu. Kenapa kita milih fisika ITS? Jadi mungkin yang pertama siapa ya? Rizal dulu mungkin? Aku aja. Iya. Gimana, guys? Itu kenapa kamu milih fisika ITS?
Oh ya, buat yang belum tahu ya, saya jaga sama Enggar itu satu sekolah, tapi beda angkatan. Iya, betul. Nah, ya kenapa pas tahun 2019 kan masih ada UN ya. Saya milih jurusan fisika, kebetulan milih jurusan fisika. Terus saya nggak ikut SNM, nggak masuk daftar. Kemudian ya ikut SBM lah. Tapi karena mungkin kebanyakan mabar ya, itu nggak lolos. Ya, nggak lolos. Kalau nggak salah saya pilih jurusan di UNER, fisika juga, tapi nggak lolos. Nah, Jadi tahun kemudian itu tahun nganggur, iya. tahun nganggur, ya nggak nganggur juga sih, ya belajar sedikit-sedikit lah. Terus kenapa saya milih fisika IPS? Karena ya saya rasional aja, nggak mau ambil resiko besar. Kan tahu kan apa fisika IPS peminatnya sedikit, terus yang apa kuotanya banyak. Ya saya ambil aja, nggak sia-siain. Masuk akal juga ya, masuk akal. Ya gitu ya saya. Mungkin kalau Bukannya pertanyaanku, karena saya pintar. mungkin kalau pertanyaanku itu, kalau saya kan nggak ngalami UN kan ya. Nah, UN itu gimana? Iya, Oh iya iya nih. ya. Yang angkatan Corona. 2019 Ya kan ikut masih ada UN. Nggak punya bayangan UN itu UN gimana. pas tahun 2009 zaman angkatanku itu dibagi, kalau IPA ya dibagi 3, fisika, kimia, biologi. Terus yang biologi itu banyak sekali yang minat. Pokoknya teman-teman saya pada ikut biologi. Nggak tahu kenapa ya, mungkin mudah. Terus fisika ya lumayan lah, kalau kimia paling sedikit. Terus saya UN-nya itu ya kayak apa ya, ujian sekolah biasa menurut saya ya. Ya gitulah. Ya alhamdulillahnya saya KKM saya terpenuhi. KKM-nya dulu kan 65 ya kalau UN. Saya lebih dikit lah, 67,5, lumayan. Ya gitu aja kalau pengalaman saya. Tapi UN nggak ngaruh sih buat daftar perguruan tinggi. UN Enak mungkin lah ya kamu, buat angkatanmu. Nggak usah mikir UN, nggak usah mikir UN. Langsung SBM aja. Aku dulu mikir 2 UN sama SBM. Jadi kebagi lah. Nggak bisa fokus ke satu. Ya tahu gitu aku fokus SBM aja, nggak fokus UN. Kan nggak ngaruh. iya ya. Mungkin Oke, yang lainnya itu loh UN untuk asesmen diri sendiri atau gurunya mungkin gitu. Tidak tahu saya tujuannya apa. Nah mungkin yang lain coba siapa yang mau cerita kenapa mungkin. Oke, aku boleh cerita sedikit. Ya boleh kan. Kenapa aku milih fisika ITS? Yang pertama itu kita tahu lah bahwa ITS kan perguruan tinggi yang bisa dibilang terbaik di Indonesia. Tidak tahu semua ya. Tepuk tangan. Reaction. Oh. Ya itu kan saya juga suka gitu sama fisika. Saya suka fisika itu sejak SMP atau MTS itu. Kan saya suka fisika mulai dari kelas 3 itu sudah mulai tertarik sama fisika. Dulu yang saya ingat itu saya suka sekali mata pelajaran yang listrik gitu kan. Tahu kan listrik, statis, dinamis, itu. Saya makin penasaran itu. Alhamdulillah di SMA saya juga masuk jurusan IPA, masih ketemu lagi sama fisika. Nah, itu saya semakin penasaran itu. Jadi ya saya putuskan untuk mantap ini di ITS udah ada fisika. Ya langsung gasin aja.
Gitu sih. Jadi karena ITS bagus dan suka fisika, jadi ITS fisika langsung masukin aja gitu ya. Oke, pastinya. Selanjutnya siapa yang mau cerita? Atau aku sendiri? Ya, mungkin aku sendiri dulu ya. Boleh, boleh. Ya. Jadi kenapa aku milih fisika ITS? Yang pertama kenapa ITS? Jadi kalau di daerahku ya pembangunan itu kalau yang pembangunannya rumit itu dia itu kayak mendatangkan orang dari ITS semacam sebagai tim riset atau apapun itu. Contohnya itu pembangunan jembatan. Ini baru jembatan Rengel Kanor, jembatan baru ini mau dibangun. Nah, tim ITS itu datang dan meriset apa itu tanahnya, kontur tanahnya, bagaimana jembatan itu akan dibangun. Jadi kok saya berpikir, kok keren ya ITS ini, kok pembangunan-pembangunan Jawa Timur ini kok kerjasamanya sama ITS terus. Jadi ITS itu keren ya. Nah, itu pertamanya gitu. Terus kenapa fisika? Nah, dulu aku nggak suka fisika. Fun fact, saya nggak suka fisika. Jadi saya nggak suka itu mulanya SMP. Itu, oh, maaf, saya mau itu menyinggung sedikit guru ini. Jadi dia itu beliau bidangnya itu biologi. Tapi dia karena SMP belum ada pemisahan biologi sama fisika, jadi namanya kan IPA dulu. Jadi dia nyoba nyinggung materi fisika di pelajaran IPA itu tadi. Dan ternyata kok saya berpikir, loh, kok rumit ya, kok susah ya, kok gak masuk akal gitu kalau dia belajar itu. Nah, tapi di SMA itu berubah. Oh, ternyata fisika itu gini. Oh, ternyata rumus-rumus, pembagian, perkalian, eh, turunan, integral itu ada maknanya gini. Kalau bergerak itu gini, kalau diam itu gini, ada maknanya gitu. Jadi kan saya kan, duh, enak ya ternyata fisika. Kok dulu aku nggak suka. Jadi gitu. Pas ada kesempatan masuk siswa yang boleh mendaftar SNMPTN, ya saya ambil itu fisika ITS itu. Saya pilih fisika dan alhamdulillah bisa masuk sini. Yang selanjutnya siapa? Oke, aku nih mau cerita dikit-dikit. Oke, bermula aku ceritain dari awal SMP ya. Nah, dulu MI dulu lah. MI dulu itu aku nggak ngerti pelajaran-pelajaran sama sekali, Mbak. Bahkan pas MI itu rankingku itu besar banget angkanya, gede banget angkanya. Kemudian menginjak SMP itu aku baru ngerti bahwa belajar itu penting, bahwa masa depan itu juga tergantung pada belajar. Nah, maka dari itu dari SMP itu aku juga minat ke bidang IPA. Mungkin gurunya juga menarik ya dulu waktu SMP itu. Dulu waktu SMP itu gurunya agak menarik untuk mengajak berpikir kritis siswanya tuh. Aku suka cerita-ceritanya itu. Kayak ya kayak diceritain tentang gejala-gejala alam gitu, aku suka. Kemudian lanjut ke SMA juga aku masih suka sama fisika, cuma di SMA itu lebih banyak bukan bahas gejala-gejala alam, ya mungkin ya masih ada tapi lebih banyak ke rumus-rumusnya gitu dulu waktu guru SMA fisika. Tapi dulu waktu SMA jujur aku sukanya itu, yang paling aku suka itu sebenarnya matematika. Tapi kenapa saya nggak pilih matematika? Ya soalnya dalam bayangan saya itu matematika itu cuma yang hitung-hitung aja gitu. Enggak, ya cuma hitung-hitung aja gitu. Cuma dalam bayangan saya. Jadi ya saya putuskan untuk pilih fisika, berhubung saya juga suka ya kayak pelajaran-pelajaran IPA, kayak fisika gitu. Berhubung saya suka dengan begitu, karena bayangan saya tadi yang matematika itu cuma ngitung-ngitung aja. Jadi ya saya putuskan pilih fisika gitu. Entah di perguruan tinggi matematika itu belajar apa aja, aku juga belum tahu.
Tapi cuma bayangan saya di SMA itu mengarah ke fisika, lebih mengarah ke fisika, dan kayaknya itu lebih luas fisika begitu. Memang matematika juga lebih luas ya, angkanya juga sangat bermanfaat sekali, belajar matematika sangat berpengaruh sekali kalau belajar di fisika juga. Tapi saya berpikirnya itu kayaknya lebih ya ingin ke fisika begitu. Begitu aja mungkin. Iya, lebih cocok ke fisika ya dari matematika. Iya. Ini kalau di matematika kan rumus, ya mungkin tidak ada penjabarannya di alam, ya caranya di kehidupan sehari-hari, contohnya gitulah. Dikit lah kalau matematika. Kalau fisika kan benda jatuh apa gitu ya. Contohnya gitu. Aku ingin menanggapi sih dari cerita Andri tadi. Iya. Mungkin ini ya dalam ilmu fisika kan kita lebih sering menemukan penerapannya konsep fisikanya daripada konsep matematikanya dalam kehidupan, seperti jembatan, jalan tadi yang disebutkan tadi, kayak pembangunan arsitek, kayak ketinggian gedung ini berapa, kecepatan anginnya diperhatikan itu. Kayak pembangunan jalan tol juga itu kan banyak penerapan yang kita lihat kan banyak di konsep fisikanya daripada matematikanya itu. Mungkin ya Andri. Benar. Benar. Siapa lagi nih? Ayo lanjut. Lanjut. Inggar, gimana Inggar atau Amin? Ya, aku mau cerita. Boleh? Semangat dong Enggar, kok wajahnya seperti kurang semangat gitu. Ya, mau cerita nih. Kan kenapa milih fisika? Kan mulai SMA tuh kayak mulai SMA kelas 12 tuh kayak dikasih dorongan orang tua gitu loh, kayak fisika tuh bagus gini terus akhirnya UN tuh disuruh milih fisika, yaudah milih fisika tuh. Terus senam PTN tuh kan aku dapat kuota juga kan, terus daftarnya tuh di ITS tapi jurusannya nggak fisika, itu nggak lolos. Terus SBM juga milih ITS lagi nggak lolos, itu pilihan pertama kalau nggak salah itu statistika deh. Terus habis itu yang mandiri nih kayak mencari jurusan yang ya udah kan statistika kan ada gabungan sama statistika matematika gitu loh. Jadinya tuh ya udah milih fisika. Fisika itu lokasi pilihan kedua kalau nggak salah, kan kalau mandiri itu kan ada 3 pilihan ya. Itu yang pertama tuh statistika, fisika sama matematika, itu masuknya di fisika gitu. Ya udah. Itu aku kalau mandiri tuh pakai yang tes nilai UTBK, bukan yang tes TKA. Jadi tes masuknya itu ada 2 ya, tak pikir cuma 1. Ya, saya nggak tahu. Tes masuknya tuh UTBK, nilai UTBK sama nilai rapot, yang kedua itu nilai TKA. Nilai TKA itu, kalau TKA tuh menurutku lebih sulit. Soalnya tuh TKA-nya ITS tahu nggak? Yang kemarin kita pernah itu, nah kayak itu soalnya, persis banget. Dan itu susah banget, sumpah aku pernah ikut loh, susah banget. Ya seperti itu TKA-nya ITS. Soal sama waktunya tidak masuk akal, lebih banyak soalnya. Iya, kemarin TKA itu ingat aku. 1 soal ya 1 menit. Ada harus membayangkan Yang matematika geometri. tuh, Iya. yang matematika kuantitatif. Oh iya. Kayak gitu. Bisa lanjut siapa? Ya, ini saya mau cerita kenapa memilih fisika ITS. Jadi dulu waktu SMP sama SMA itu saya mondok di salah satu pesantren di Lamongan. Jadi SMP sama SMA itu fokus ke agama. Bentar, Min. Mau tanya, Min. Mau di mana, Min? Ya. Mau tahu? Aku mondok di Al-Fatah, Siman, sekarang. Oh, Tahu ya, Al-Fatah, Andri? ya tahu. Oh, Al-Fatah sih Tahu. sekarang itu. Benar. Iya. Kakakku dulu jadi dosen di situ, kan ada atau universitas baru namanya Universitas Bilfat kalau nggak salah. Ya, Aku Bilfat dulu, itu baru. Iya. ya kakak dulu jadi dosen. Ya di pernah situ. dengar aku. Nah, dari situ aku fokus belajar agama dari SMP sampai SMA. Jadinya pas lulus SMA itu jadi aku nggak pernah sekolah negeri dari SD sampai SMA. Jadi pas
kuliah itu mau punya tantangan baru buat masuk ke perguruan tinggi negeri. Terus aku search, terus ITS itu salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi saya nyoba daftar. Terus kenapa fisika itu ya karena saya dulu tuh fokusnya cuma agama. Jadi pas habis lulus itu langsung belajar fisika dan ternyata ya cocok-cocok aja. Jadinya ya milih fisika ITS dan alhamdulillah ikut SBMPTN keterima. Udah seperti itu cerita. Keren-keren nih teman-teman. Bentar. Aku mau tanya Makinun. Iya. Monggo. Aku boleh ngelurusin nggak yang tadi? Kan aku belum nunjukin alasan aku daftar ke ITS. Oh iya, silakan. Kenapa aku daftar di ITS itu karena ada sepupu aku yang sudah nikah sekarang itu lulusan statistika ITS. Dia itu sekarang kerja di salah satu perusahaan minyak di Cepu. Nah itu ya gajinya ya lumayan tinggi. Sepertinya terputus ya. Terputus ya. Kendala jaringan ini sepertinya. Ya online. Namanya online. Ya bisa maklum lah. Maklum. Lanjut ya. Makinun tadi ingin ngomong. Iya, Mas. Kamu mau tanya ya? Iya, tadi aku mau tanya yang kamu tes UTBK itu di mana? Ambil di mana? Oh, tesnya aku di ITS juga. Tapi sampai mana tadi? oh iya, dia Rizal. Lanjut Rizal. Sampai perusahaan tebu. Minyak. Perusahaan minyak di Cepu. Minyak atau tebu tadi? Lanjut aja. Perusahaan minyak di Cepu. Oh iya, Cepu. Cepu Blora itu. Lanjut aja. Dengarku tebu. Ya mungkin bisa ini ya ketemuan offline lah. Kan Iya. kita deket-deket aja. Ngopi gitu ya. Kafe. Keren. Closingnya dibuat itu kata-kata mutiara. Ya silakan yang punya kata-kata mutiara silahkan diungkapkan semuanya. Jadi kata-kata mutiara itu saya mungkin baca dari status WA saya kemarin pukul 23.53. Saya bikin status gini. The meaning of life is 42. Makna dari hidup adalah yang menentukan adalah kita sendiri. Bagaimana kita melakukan sesuatu dengan baik, bagaimana kita berjalan dengan baik. Oke. Jadi kata-kata mutiara saya tadi mewakili semuanya. Jadi sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa subscribe YouTube Fisika ITS 2020, komen, like, share, apapun lah pokoknya. Ya, itu. Subscribe semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada jika ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Close the door. Waduh.